Oke, so halo teman-teman dan selamat datang lagi di Rooftop Podcast yang dimana ini adalah episode ke-10. Jadi kita nggak berasa nih, Cok, udah sebulan ya kita. Iya, sebulan lebih sebulan udah lebih. masuk 10 episode. Mantap banget. Dan ya, Thank you banget ya guys ya. thank you banget yang udah nungguin setiap minggunya pastinya. Menemani makan sore kalian karena ini tayang setiap jam 4 sore. Ya, Jadi di episode 10 ini kita back to the topic. back to the topic. Ya, balik ke seperti biasa kita membahas percintaan lagi, Cok. Yoi. Sebenarnya bosen sih gue. Cuman gimana, percintaan ini banyak banget topiknya, Cok. Iya anjir. Gue seneng Kali kayak ini kita enaknya membahas apa, Cok? kalau gue sih ya Kan kita kemarin hubungan flat udah. Terus feeling lonely. feeling lonely udah. Bahas-bahas yang ya personal, cukup personal. Tapi ini kan 2 orang ya. Ya. Masih melibatkan 2 orang. Tapi kali ini kita melibatkan 3 orang. Maksudnya Tiga. gimana tuh? 3 orang tuh kayak temen lo nih ya, temen lo. Itu ngikut campur sama hubungan lo tuh. Oh. Baik atau tidak, buruk atau tidak. Jadi menurut lo kalau temen ikut campur di hubungan seseorang itu Apa tuh? bagus nggak? Bagus Maksudnya dah, udah selesai. Ya terima kasih udah nonton. Enggak. Kayak misalkan pasti ada bagusnya kayak misalnya kalau temennya blow on ya kan. Iya. Pasti kan dikasih tahu jangan gini. Ya bisa dibilang istilah kasarnya tuh disetir sama temennya lah. Jadi Aduh. kayak lu harus gini lah, gini. Sedangkan yang ngejalanin kan lu, tapi temen lu yang nyuruh lu buat ini itu. Nah menurut lu itu perbuatan yang gimana aja? Kalau emang temen lu blow on, itu harus sih. Maksudnya adalah saran, Tapi maksudnya nggak sesesuai selamanya itu. kan. Iya. Maksudnya nggak selama ya di hubungan ya udah aja lu pacaran sama temen lu aja. Goib. Iya kan? Iya anjir. Tapi kalau dari gua gue lebih milih ya udah biarin aja lu yang ngerasain, biar ada, kan lu yang ngerasain pasti lu tahu situasi yang terbaik tuh lu harus kayak gimana. Keputusan yang terbaik lu Garuda di tangan. Indonesia anjir. Mana coy? Jarang-jarang, Cok. Mana biru ya? Iya. Ya. Tapi Ikan dulu. lu pernah nggak ada teman pacar lu yang ikut campur sampai Bolong-bolong tuh. iya sampai yang harusnya itu hubungan tuh aman-aman aja tapi malah jadi berantakan gara-gara tuh orang. Gara-gara keputusan dia, jadinya gue ikut keputusan dia terus jadinya hancur gitu. Iya. Lu Anjir. ada nggak atau pernah nggak? Gue Untuk sih pernah ya. Gue nggak tahu lagi, gue lupa, Wak. Kalau gue tuh lebih ke saran-saran tai kucing itu loh anjir. Kayak ya itu tadi kayak lu gimana sih harusnya lu gini-gini aja, apalagi kalau misalnya udah putusin aja dan lain-lain Bacot. gitu. Nah gue Itu tuh paling tuh. males kalau ada yang kayak begitu tuh. Contohnya Kayak, operator kita ya. lu kalau misalnya ikut campurnya dalam hal positif ya kayak ngasih tahu coba di ini lagi gitu-gitu Iya. lagi, gue masih nggak apa-apa dah. Ngasih banyak pilihan lah Iya. ya. Kasih banyak pilihan. Tapi kalau udah yang ngehasut yang enggak itu gue kesel seadanya sih. Lu putus aja, cewek lu bedet Iya apa banget. banget sih itu Aduh, cowok kayak gitu dan lain-lain. Ini temen kayak gitu monyet, Cok. Gue Yang temen paling males kalau udah ketemu orang kayak gitu, kayak ponci. ngerasa dia punya pacar pun belum tentu dia bener. Bisa. Iya, belum bener. tentu. Tapi dia udah sok-sok gitu. Tapi biasanya emang gitu sih. Yang paling banyak nasihatin tuh biasanya yang paling gagal terus. Karena iya sih. Iya. Kalau gue jujur nggak pernah. Tapi gue lebih ke terbuka buat kadang-kadang gue Atau minta sama jangan temen gua. pas pacaran deh, pas PDKT Iya. gitu. Kan lu PDKT juga lu harus kenalan sama circle-annya. Iya. Sama temen-temennya Wah, siapa repot, aja. itu repot banget sih. Jadi iya. Ini kita ngomongin dari posisi kita nih, teman kita nih ya. Kalau gue biasanya gue minta saran dulu. Maksudnya gue pasti ngomong kan, gue pacaran sama ini gini. Pasti kalian pada ngomong kayak, ya udah lu kayak gini aja lebih baik atau gimana ya, Iya. kalau enaknya gini. Kecuali emang tuh orang bener-bener nggak pantas. Iya. Tapi kalau misalnya nih, ini kan kita cowok nih ya kan. Iya. Nah cewek, kita ngomongin cewek nih. Dia cerita sama circle-nya ngomong kayak, ih cowoknya kan gini, gue liat gini gitu. Ini gimana nih? Kalau gue sih ya balik lagi sih ke yang tadi, intinya selagi yang baik-baik sih nggak apa-apa. Tapi juga ngasih nasihatnya tuh kayak sebatasnya aja gitu loh. Jadi jangan sampai bener-bener tuh temen lu tuh sampai
disetir gitu loh anjing. Kayak pacar lu tuh jangan sampai disetir sama temennya. Dia juga harus bisa mikir anjir. Sebloon-bloonnya orang juga pasti bisa mikir lah anjing berapa persen. Ya kan? Cuman ada sih cewek yang dengar temannya blak-blakan diterima. Nah iya, itu gue yang paling males kayak gitu juga sih. Kayak gimana ya, kita nggak bisa apa-apa anjir. Makanya gue ada omongan tuh, kalau lu mau deketin cewek, lu harus deketin circle-nya. Iya. Atau lu harus diterima di circle-nya. Terus tahu-tahu circle-nya suka sama lu. Circle-nya siapa lu anjing. Terus udah gitu ternyata malah teman makan teman. Iya. Itu tuh. Tahu-tahu selingkuh yo. Iya kayak misalnya, gue begini-gini terus minta saran temennya, ternyata temennya diem-diem nikung. Nah itu juga temen tai itu. Akhirnya si cewek lu ini sakit hati sama temennya. Nah itu tuh pasti tuh ada fase-fase kayak gitu tuh. Iya bro. Gue liat sih ini kebanyakan di kuliah ya. Kuliah banyak banget ya. Iya sih. Cuman kalau masih di sekolah mah ya monyet-monyetan lah. Iya masih masih mesra-mesranya lah. Iya. Belum mikir yang gimana-gimana. Tahu. Paling ke kamar mandi gitu kan. Kencing. Iya. Iya. Capek banget. Tapi back to topic. Kalau dari gue ya, gue pernah denger si siapa ngomong, gue lupa. Pokoknya artis. Dia bilang gini. Dia posisi sudah nikah. Terus dia nyaran di streaming ya, kalau bilang jangan pernah bawa orang lain kalau lagi ada masalah sama pasangan lo. Bener juga sih. Ya kan, gitu. Sebenarnya nggak mesti, intinya dalam masalah apapun juga kalau bisa jangan ada orang lain sih. Iya. Kecuali emang lu udah bener-bener mentok, butuh saran. Tapi jangan sampai temen lu yang ngehandle. Iya, itu repot ya. Iya, itu cuma sekedar saran. Tetap aja balik lagi ke lunya yang harus ngejalanin. Apalagi kalau yang ini. Tapi kalau udah KDRT itu udah beda sih. Tapi nih, Cok, solusinya kira-kira gimana, Cok? Kayak kalau misalnya kita nih tahu cewek kita disetir sama temennya, terus gitu bilang, udahlah nggak usah main sama dia lagi, nggak usah temen sama dia lagi. Kantornya pasti, aku kan udah lebih lama kenal sama dia. Apalagi kalau yang paling tainya tuh kalau udah minta saran ke cowok. Waduh anjir. Itu gue berani yakin 80-90% itu cowok yang ngasih saran. Suka anjing. Kamu tuh cewek ama bukan sekedar kayak ngasih doang anjir. Pasti suka, cuman iya. Gimana? Gue pernah jadi pelakunya, tapi untungnya nggak jadi. Gue bersyukur gue nggak jadi. Gue jadi pelaku pernah, gue kayak gitu. Dia putus, masalahnya tuh cewek adalah sahabat gue punya pacar. Dan sahabat gue itu orangnya kayak tertutup dan akhirnya dia nanya ke gue seringnya tuh pasangannya. Dia cerita secara nggak langsung, jadinya kayak tiap malam pasti kita ngobrol, pasti kita teleponan. Ya secara nggak langsung kan itu kayak bilangnya soft yang selingkuh. Tapi lu di situ suka nggak? Enggak. Tapi secara nggak langsung kita kayak selingkuh kan? Dianya. Ya kan? Ya. Ya kan? Nah itu. Nah, ya kan? Kira-kira itu solusinya gimana? Solusi yang ketemu kalau cewek lu disetir gitu ya? Kita mau nyuruh dia berhenti temenan tapi nanti malah kita yang kena. Capek. Coba gimana coba? Kalau dari gue ya? Gak ada nggak sih? Kayak kita ya udah terima aja. Kesadaran ceweknya pak, maksudnya kayak ini tuh ya, nih kalau gue dari gue ya, sadaran cewek kenapa gue bilangnya gitu? Oh, ini kayaknya buruk nih kalau gue lakuin ke cowok gue yang disaranin sama kalau bisa mikir. Tapi kadang-kadang nggak usah mikir. Kan? Kok gue kayak kita kayak judgement cewek banget ya, sama circle-nya ya. Jangan coy, jangan. Tapi gimana? Solusinya juga kayak nggak ada cowok menurut gue tuh. Iya sih, agak susah ya. Iya, susah ya. Karena kita mau ngapain gitu, juga malah kita yang kena. Counternya ya kita, aku kan sama dia udah. Atau enggak malah kita juga disuruh jangan temenan sama ini itu. Coba. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, capek banget tuh ketemu orang ini. Solusinya adalah
Kayak emang udah paling benar kalau udah ketahuan disetir sama temennya, udah mending udahan. Kalau gue, Lu mending udahan ya? iya. Karena ngapain juga ya lu ibarat lu pacaran sama si A. Tapi si A ini cuman bonekanya si B. Kayak gitu. Tapi harus banget solusinya udahan Kak. Nah, biasanya tuh yang kayak gini-gini tuh cewek yang minta dideketin. Temennya kayak deketin gue dong sama si ini tapi gue nggak tahu gimana caranya. Ya udah sama temennya, ya udah sini nanti lu ini. Comblang. Ini si ini ngambek nih, gue harus gimana ya? Ini. Nah itu biasanya fase-fase kayak gini tuh karena kejadian kayak gitu. Awal-awalnya tuh karena pengen dideketin. Iya. Jadinya yang ceweknya bergantungan sama orang yang ngedeketin dia. Jadi apa ya? Dia tuh cuman kayak suka doang tapi nggak yang suka tapi pengen banget gitu. Aneh banget anjay. Kayak lu kebareng deh. Oh suka nih gue sama nih laptop. Iya. Tapi gue nggak pengen punya nih laptop. Nah tapi lu maksa, lu beli padahal lu nggak suka. Nah kayak gitu ibaratnya. Capek hati. Ya jadi kayak cuman ya udah suka aja. Nggak pantas nih lu pacarin Ya makanya mending diudahin. Sorry tuh saya iya. Karena itu satu-satunya solusi. Bukan solusi terakhir juga, emang satu-satunya solusi. Diudahin aja. Iya. Kalau kalian yang lagi ngejalanin kayak gitu, yang ngerasa kayak kayaknya pacar gua disetir di ini sama temennya deh, maksudnya kayak mau aja kalau misalnya lagi kayak gini tapi temennya bilang ini dilakuin kayak Alah gitu. banget bro. Itu mending udahin aja bro. Baru kali ini gue solusi udahin. Udahin ya. Kemarin coba dipikir-pikir, enggak ini diudahin. Fuck. Tapi kata gue ya, untuk kalau orang nih ya, kita ngomongin dari cowoknya tadi. Kalau dari ceweknya, lu nggak sadar apa lu disetir anjir? Iya. Sadar dikit lah. Gimana coba, pasti dia lebih milih temennya nggak sih? Enggak, maksudnya gini loh, oke lah, dia milih temannya. Saran temannya minimal dia denger, dia resapi. Coba gua lakuin ini ke cowok gua, bener nggak ya? Gitu aja deh. Sebelum lu lakuin bener-bener, lu coba bikin simulasi di otak lu. Lu kan tahu cowok lu kayak gimana. Terus lu coba terapin saran temen lu dari otak lu nih. Bener kagak ya kalau gue ikutin saran temen gue gitu loh. Nah iya, belum tentu juga saran temen kan bener. Kan itu cuman pembantu kita mikir doang, biar kita nggak mentok. Banyak pilihan lah. Ngasih opsi. Kayak kalau lu udah nggak ada buntu ya baru lu pakai nih saran. Jangan langsung mentah-mentah dipakai. Gitu ya. Operator. Operator aman, kamera operator. Tapi emang apa lagi ya? Kira-kira solusinya apa? Lanjut aja kan ada. Oh lanjut. Nah kalau dari gue coba kira-kira gimana nih Zat? Kira-kira kayak suara gue? Gak apa-apa, ngomong aja. Menurut gue ya, kan lu pakar nih. Buat orang-orang yang disetir tuh ya, ini dah. Buat orang-orang yang disetir tuh ya, harusnya bisa berpikir lah, ya kan. Apalagi perempuan gitu kan. Iya, perempuan ya. Dimana kan perempuan harusnya logikanya lebih berjalan daripada laki-laki gitu kan. Iya, benar. Sorry ya, bentar. Gue dengar katanya penelitian otak cewek itu lebih gede daripada otak cowok karena dia bisa multifunction. Multifungsi kerjanya. Kalau cowok apa? Harus satu kerjaan kan, fokus. Nah, pokoknya intinya buat cewek-cewek yang disetir ya, lu mikirlah logika aja. Masa hidup lu mau disetirin mulu sama orang lain ya kan? Lu mau makan harus dipilihin. Mending makan mie ayam aja kan, siang-siang enak mie ayam gitu kan. Kan nggak mungkin juga, apalagi ke hubungan. Ntar hubungan lu yang ngejalanin bukan sahabat lu. Ntar tiba-tiba lu ditikung kan? Ntar nangis, bikin status SG. Semua cowok sama aja. Iya, terus ntar dia ngatain sahabatnya, aduh punya sahabat tuh kayak tai ya kan nggak mau gitu kan. Nggak boleh gitu guys ya. Pokoknya buat cewek lah, ngerti lah perasaan laki-laki. Laki juga punya perasaan, keles. Kalau ntar laki lu juga disetir sama temen-temen tongkrongannya, lu lebih parah, ntar lu sakit hatinya kalau disetir bro. Wah itu lebih ribet sih, kalau cowok udah disetir itu udah paling itu dari sekian banyak kasus cowok jarang sih. Enggak bisa dibilang enggak mungkin sih. Ada. Iya, ada, cuman kayak itu buat cowok-cowok yang enggak pernah ngerasain ini enggak sih? Enggak pernah pacaran. Iya. Enggak ada pengalaman. Biasanya kayak gitu kayak
kayak ya ini misalnya dia pacar pertamanya, dia minta, aduh ini gue harus gimana ya gini-gini. Nah biasanya tuh kejadian di cowok tuh yang kayak gitu, cowok yang nggak pernah kebanyakan gitu. Iya biasanya kalau yang udah punya mantan mah pasti udah tau lah anjir. Apalagi mantannya 12 ya kan. Anjing 12 lusin. Ya, jadi intinya gitu ya guys ya. Kalau kalian yang lagi ada di fase kayak gitu, mending udahin aja sih bro. Ini kalau dari posisi yang nggak disetir. Kalau yang nggak disetir. Yang nggak disetir berarti sarannya udahan. Oke, yang kata tadi kan. Kalau yang disetir? Ya kalau yang disetir, mending udahan. Kalau yang nggak disetir mah ngapain anjing udahan? Enggak, maksudnya kan lanjut aja. Posisinya kan si ceweknya kan disetir nih. Iya. Ya kan. Terus capek nih si cowoknya. Iya udahin. Udahin ya. Nah, udahin. Nah, ini kan kita ngomong ke yang disetirnya si ceweknya nih. Oh, si ceweknya. Iya. Mikir tolol, punya otak anjing. Otak tuh dipake. Emang teman lu ngebiayain hidup lu. Tahu lu anjing. Sampai lu disuruh ini itu mau lu. A B C D. Emang lu dibayar sama dia? Kagak. Blok. Emosi pribadi ya. Jadi intinya gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat tentang temen yang ikut campur dalam sebuah hubungan, langsung aja komen di bawah. Atau kalian yang mau curhat, langsung aja komen di bawah. Jadi thank you banget udah nonton Rooftop Podcast sampai sejauh ini. Udah 10 episode kita berjalan. Dan semoga kita lanjut terus sampai episode berapa. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next episode. Bye. Ciao.